Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, marilah kita masuk pada materi berikutnya, yaitu mengenai teks editorial. Sebelumnya, sebaiknya kalian menyimak materi yang terkait dengan materi bab 3, yaitu teks editorial, berkaitan dengan standar kompetensi, dan juga tujuan materi pada teks editorial. Tujuan materi pada teks editorial yang pertama, menyerap informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap isu dalam teks editorial. Kedua, mengungkapkan informasi yang berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap isu dalam teks editorial. Ketiga, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks editorial. Keempat, mengomentari informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap isu dari teks editorial yang telah disusun. Berikutnya adalah pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Selanjutnya, tujuan teks editorial. Pertama, mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam isu yang sedang banyak dibicarakan di kehidupan sekitar. Kedua, memberi pandangan pada pembaca pada isu yang sedang berkembang di masyarakat. Berikutnya, manfaat teks editorial. Pertama, memberi informasi pada masyarakat. Kedua, untuk merangsang pemikiran. Dan ketiga, dapat menggerakkan pembaca untuk mengambil tindakan. Pada teks editorial terdapat kalimat fakta dan opini. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta sulit dibantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Berikutnya, opini. Merupakan tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikap terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Opini masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, dan juga prediksi, yang merupakan dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Struktur teks editorial. Pada teks editorial, struktur yang pertama adalah pengenalan isu atau disebut tesis. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Struktur teks editorial kedua adalah argumentasi. Argumentasi dalam teks editorial disebut juga sebagai penyampaian pendapat.
Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi baik terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Struktur teks editorial yang ketiga adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi yang di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kaidah kebahasaan pada teks editorial yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberi mengenai rencana Pertamina menaikkan LPG? Ralat maksudnya diberitahu. Selanjutnya yang kedua, penggunaan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer digunakan dengan tujuan agar pembaca mudah mencerna, tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dan dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Contoh kalimatnya adalah terkaget-kaget, pencitraan, dan menengarai. Berikutnya penggunaan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yang merujuk pada keterangan waktu, tempat, peristiwa, ataupun hal lainnya yang menjadi fokus pada ulasan teks editorial. Contoh kalimatnya adalah, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Berikutnya penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas diantaranya yaitu sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen atau pendapat yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi, dan seterusnya. Langkah-langkah membuat teks editorial. Yang pertama adalah memilih topik, kedua, mengumpulkan data, ketiga, mengaitkan bagian-bagian editorial dan mengembangkannya, keempat, memperbaiki isi teks editorial termasuk isi dan kaidah-kaidah kebahasaan. Demikian, terima kasih. Ibu akhiri cukup sekian penjelasan mengenai materi teks editorial. Anak-anakku bisa melanjutkan pada buku paket Bahasa Indonesia tentang materi teks editorial tersebut, yaitu melanjutkan latihan-latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.